manusia dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, sebagai sahrul Quran, maka pada bulan Ramadan selalu di rumah, di masjid, di musola, di tempat manapun dilantunkan Al-Quran dan dikajilah Al-Quran di seluruh dunia, tidak terkecuali di tempat-tempat yang saat ini sedang konflik, termasuk di Palestina. Al-Quran dan rumah di setiap tempat pada bulan Ramadan ini di Palestina termasuk. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan satu sisi bahwa Al-Quran itu sebagai hudan linnas, banyak hal yang bisa digali. Salah satunya adalah cerita atau kisah tentang orang-orang yang dahulu, tentu untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, di antara itu adalah tentang diceritakannya para orang-orang soleh, khususnya para nabi dan rasul. Nah, saya ingin bertanya, di dalam Al-Quran itu siapakah nabi yang paling banyak disebut, diceritakan? Ya, Musa. Itu terhadap Nabi Musa. Jadi 136 kali disebutkan kisah tentang Musa. Nama Musa disebut. Yang kedua, Ibrahim. 100 waktu itu. Nabi Ibrahim yang kedua 69 kali disebutkan. Berikutnya Nabi Isa. Tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yusuf itu 58 kali. Berikutnya Nabi Isa alaihissalam 55 kali. Berikutnya Nabi Nuh 43 kali. Nabi Lut 27 kali. Nabi Adam 25 kali. Dan Nabi Muhammad, nama Ahmad dan asosiasinya itu 25 kali. Kemudian Nabi Sulaiman 21 kali. Dan Nabi Harun 20 kali. Ini 10 besar Nabi yang namanya disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Tentu ini merupakan indikasi bahwa kisah-kisahnya itu inspiratif dan harus banyak diambil pelajarannya untuk menjadi petunjuk bagi kita. Nah, di samping orang-orang yang saleh yang perlu ditiru seperti itu, juga ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik, ya, kelakuannya perlu diketahui tapi jangan ditiru. Ya, contohnya Firaun. Nah, berapa kali kan disebut? Ternyata ini banyak, 74 kali, lebih banyak daripada Nabi Ibrahim. Artinya apa? Firaun ini sosok yang inspiratif, maksudnya lakuannya luar biasa, jangan ditiru, yang pernah terjadi di muka bumi. Diceritakan sangat banyak, 74 kali. Nah, kemudian di samping itu, kalau dari sisi agama juga itu ada banyak. Jadi misalnya agama Islam dalam berbagai bentuk itu di dalam pencarian ditemukan 73 kali, sedangkan Yahudi 22 kali. Nah, kembali kepada sosok-sosok tadi, maka nama-nama tadi itu yang Musa barangkali pernah sering kita dengar, ya. Ini Pak Yanok harus dibaca ini, ya. Atau Pak Deni juga sering, Pak Deni sering kan. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wa qala Musa, jadi Musa berkata, ini surat As-Saff ayat 5. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, itu kaum Yahudi, karena kaum Yahudi itu adalah kaum pengikutnya Nabi Musa. Tapi dan Musa sendiri berkata, menyatakan kepada kaumnya Yahudi yang sekarang ini tidak mempan dengan perintah siapapun, ya. Ramadan juga masih terus menggembur gitu, ya. Jadi Nabi Musa pernah menyampaikan pada kaumnya, yaitu orang Yahudi itu,
hai kaumku, maka kamu menyakitiku. Di nabinya sendiri disakiti. Dulu ketika Nabi Musa masih ada terjadi seperti itu. Sedangkan kamu mengetahui bahwa sungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu, kepadamu. Maka kalau mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini contoh tentang di Al-Quran ada kisah tentang Musa yang nama Musa disebut. Nah kalau tentang Muhammad, sering kita dengar juga Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyiddaqun al-kuffar ruhamau bainahum. Nah ini kan juga inspiratif surat Al-Fat ya. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, para pengikutnya, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir, tapi lemah lembut terhadap orang-orang atau teman-temannya atau sahabatnya atau juga kaum muslimin. Artinya ini inspirasi bahwa kalau ingin mengikuti Nabi Muhammad, maka itu salah satu sifat beliau seperti itu. Asyiddaqul kufar ruhamau bainahum. Bapak sekalian, banyak kisah cerita tentang orang-orang terdahulu di dalam Al-Quran yang bisa kita gali, yang tentunya semua itu menjadi pelajaran karena sebagaimana Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia tadi, hudan linnas, maka kalau ini dibaca sering tentu akan ada kisah-kisah yang inspiratif, yang mungkin itu adalah kisah yang bisa langsung diimplementasikan ditiru pada saat ini, tapi bisa juga inspirasinya adalah analogi kira-kira seperti itu. Atau kisah orang-orang terdahulu yang diazab oleh Allah, maka perilaku mereka jangan sekali-kali ditiru karena ada kemungkinan akan terjadi azab yang serupa. Karena banyak juga dalam orang menyatakan bahwa azab itu diberikan berulang-ulang kepada umat terdahulu yang kadang-kadang kedurhakaan yang mungkin. Nah kemudian berkaitan dengan Ibrahim, ya nomor 2 ya, Musa, Ibrahim, banyak sekali cerita beliau. Ya. Salah satunya adalah di dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 69. Disebutkan di sana watlu alaihim naba'a Ibrahim. Di dalam surat Asy-Syu'ara ini panjang sekali ya cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang kisah-kisah beliau, bagaimana beliau berdakwah, beliau berhubungan dengan umatnya, berhubungan dengan orang tuanya, dan tentu kisahnya sangat menarik untuk kita baca. Tapi disebutkan di sini watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah hai Muhammad, ini perintah Allah kepada Muhammad, kisah tentang Ibrahim. Berarti kalau Nabi Muhammad diperintahkan Allah membacakan, artinya ini sesuatu yang sangat penting, perlu diketahui. Nah, banyak kisah-kisah seperti ini yang tentunya bisa kita gali. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita berkesempatan ya beberapa aspek dari Al-Quran. Salah satunya adalah bahwa Al-Quran adalah memuat kisah-kisah orang terdahulu yang hanya bisa kita ketahui kalau kita baca Al-Quran. Dan hanya diketahui oleh orang-orang yang meyakini. Orang-orang yang tidak pernah baca Al-Quran tidak akan dapat kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi pada masa lampau. Buku sejarah pun mungkin tidak mampu untuk bisa mengumpulkan kompilasi sejarah-sejarah umat terdahulu, baik itu umat yang taat maupun umat yang durhaka. Oleh karena itu, Syahrul Quran bulan Ramadan kita bisa jadikan sebagai salah satu momen baik untuk lebih banyak mempelajari salah satunya aspek tentang sejarah orang-orang saleh terdahulu dan juga cara orang-orang durhaka yang dulu untuk menjadi hudan petunjuk bagi kita semua. Demikian sedikit ini, mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.